penghargaan, apresiasi ya terhadap orang yang punya jasa. Itu akhlak itu. Ya. Jadi semakin besar jasa seseorang itu kapasitasnya, maka selayaknya semakin besar pula penghargaan terhadap mereka. Makanya menghargai para ulama, menghargai para pejuang tentu tidak sama dengan penghargaan kita kepada orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Nah, itulah namanya adil. Jadi saya kira tidak tepat ketika kita mengatakan namanya adil itu ya harus sama rata, itu tidak tepat. Justru malah mengabaikan hal-hal yang prinsip keadilan. Jadi sekali lagi karena para pahlawan Badar ini punya jasa besar terhadap perjuangan Islam, maka itulah kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan penghargaan mereka. Jadi itu bicara masalah akhlak. Saya sering menyampaikan asbabun nuzul ayat ini ketika bicara masalah akhlak, iman, dan ilmu. Begitu juga saya sering mengaitkan bahwa kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jawabannya adalah karena orang tua kita lah yang punya jasa besar terhadap kita. Maka itulah sebabnya wajib kita menghormati, menghargai, dan mengabdi kepada kedua orang tua. Mengapa kita menghargai, menghormati para guru kita? Ya karena kepada para ulama, karena mereka lah yang mengajarkan kepada kita. Jadi mereka punya jasa besar terhadap kita, karena kita bisa ngaji, bisa tahu baca Al-Quran, bisa salat, bisa wudhu, bisa ibadah, bisa segalanya, semuanya atas jasa dari para guru kita. Maka itulah kemudian kita wajib ya menghargai, menghormati kepada para guru kita. Nah itu alasannya, itu sebagaimana tadi dalam asbabun nuzul ayat. Jadi sekali lagi kalau lihat asbabun nuzul ayat ini, maka sesungguhnya perpaduan secara integral antara akhlak, iman, dan ilmu. Jadi memang cara memahami ayat Al-Quran itu tidak semata-mata apa yang tertulis. Karena kalau dilihat tertulis tidak kelihatan ilmunya. Tapi kalau baca asbabun nuzul, rupanya konteksnya itu. Konteksnya. Jadi saya kira anak dengan ilmu sekali lagi itu tidak bisa dipisahkan. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang tadi ini banyak derajat, itu kata tadi salah satunya itu karena ilmunya dipakai untuk menghargai. Nah yang kedua, Rabbi zidni ilma. Nah ini juga menarik ya, karena penjelasan para ulama dalam memberikan komentar terhadap ayat ini, bahwa hampir tidak ada doa Rasulullah minta ditambah kecuali minta ilmu. Jadi kalau yang lain itu tadi ada saya baca komentarnya sekolah di sini, Nabi tidak pernah minta apa-apa ditambahkan, kecuali yang diminta tambah itu hanya ilmu aja. Artinya ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya ilmu di dalam Islam, sehingga ya dalam ayat ini diabadikan dalam Al-Quran bahwa Rabbi zidni ilma, ya Allah ya zidni, tambahkan kepadaku ilmu. Kalau yang lainnya tidak ini. Nah itu satu. Yang kedua dalam penjelasannya di sini ya ini ya, jadi wadihun jalala ala fadli ilmi, lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitalabil izdiyadi min syai' illa minal ilmi. Jadi Allah tidak pernah menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan apapun kecuali hanya masalah ilmu. Ini kan perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya selalu minta itu ditambahkan. Artinya bahwa ilmu ini punya peran dan kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sehingga mintalah selalu untuk ditambah. Tapi kalau yang lain tidak ada disuruh nambah-nambah, ya disuruh nambah-nambah. Nah, dalam penjelasan sini apa yang dimaksud ilmu dalam zidni ilma? Ya, wal muradu bil ilmi
al-ilmu asy-syar'i alladzi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallaf min amri dini fi ibadatihi wa muamalatihi. Jadi ilmu syar'i ya, yang bermanfaat ya, dalam mengetahui tentang kewajiban-kewajiban bagi seorang mukallaf yang berkaitan dengan urusan agamanya dalam hal ibadah dan muamalahnya. Termasuk wal ilmu billahi wa sifati, ilmu tauhid. Ya. Jadi termasuk wal ilmu billahi wa sifati, dan ilmu tentang Allah, ilmu tauhid. Wa ma yajibu lahu min al-qiyam yang beri, semua ilmu yang bisa menegakkan tentang perintah-perintah Allah itu dan menghindari apa yang dilarangnya. Jadi bersifat umum juga sih. Jadi bahkan termasuk dalam nanti ini termasuk alat tafsir wal hadis wal fiqh ya, ini. Saya kira itu apalagi dalam konteks saat ini tentu banyak ilmu yang menjadi sarana wasilah untuk semakin mendapatkan ya kemudahan, terutama kemudahan dalam ilmu agama. Sehingga ini kemudian termasuk ilmu-ilmu teknologi, informasi dan seterusnya. Saya kira masuk. Ada seorang dari Iran itu namanya siapa? Saya pernah dapat dalam buku saya itu filsafat ilmu, itu menarik kajiannya itu Gulashani ya, Gulashani Syekh Gulashani itu menulis sebuah buku filsafat ilmu atau baru ulasannya tentang ilmu dalam Islam yang mencakup banyak hal. Ya saya kira inilah keterangan tambahan penjelasan terhadap bab terutama ilmu yang mengacu kepada firman Allah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat, dan seterusnya. Baru yang kedua rabbi zidni ilma. Nah yang kedua khusus kitab ilmu ini, bab yang kedua itu adalah bab man su'ila ilman wa huwa mustaqilun fi hadithihi fa atammal haditsa summa ajaba sa'ilan. Jadi bab bagi orang yang ditanya tentang suatu ilmu wa huwa mustaqilun fi hadithihi, padahal dia sedang sibuk berbicara ya, lagi sibuk sama dengan ini, kita lagi sibuk bicara, sibuk menjelaskan, sibuk ngomong ya, boleh fatamal hadits, kita menyempurnakan, selesaikan dulu pembicaraan ya, semua jawab sa'ilah, setelah itu barulah menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Nah ini nanti ada hadisnya ini menjelaskan tentang praktik Rasulullah dari ketika ada orang bertanya ya, seseorang sedang bicara lalu ditanya, boleh selesaikan dulu, tuntaskan dulu pembicaraan itu, baru nanti selesainya baru dijawab orang yang bertanya. Ini satu bab itu sangat kondisional juga, karena dalam kesempatan yang lain pernah juga Rasulullah berhenti sejenak lalu kemudian menjawabnya, lalu setelah itu dilanjutkan. Itu kondisional. Kenapa kondisional? Karena salah satunya adalah sampai sejauh mana tingkat urgensi masalah yang ditanyakan ya. Sampailah kita pada hadis nomor 59. Haddatsana Muhammad bin Sinan qala haddatsana Qulaih. Jadi hadis kata Bukhari ya, telah mengajarkan, memberitakan kepada kami Muhammad bin Sinan, yang berkata haddatsana Qulaih, telah diberitakan kepada kami Qulaih. Nah, selain itu dia juga menyebut tahwil ya, itu huruf ha itu tahwil itu ha itu dari kata hawala yuhawwilu tahwilun. Maksudnya kalau digambarkan begini, jadi Imam Bukhari begini, tapi gurunya menerimanya itu begini, bercabang. Sini Muhammad bin Sinan, di atasnya gurunya itu namanya Qulaih. Nanti sebelah sini itu beliau juga menerima dari Ibrahim bin Al-Mundhir. Nah, di atasnya gurunya namanya Muhammad bin Qulaih. Jadi Muhammad bin Qulaih ini punya murid dua ya, satu
Muhammad bin Sinan, yang kedua muridnya namanya Ibrahim bin Al-Munzir. Dua-duanya ini Imam Bukhari menerima hadis dari kedua beliau ini. Nah, jadi nanti satu di atas guru ketemunya, walaupun dua muridnya ini bercabang begini, Bukhari menerima satu. Nah, itu kalau dibuat diagram silsilah sanad. Nah, Muhammad bin Fulan mengatakan haddatsani abi. Ya, jadi ayahku memberitakan kepadaku, dia mengatakan haddatsani Hilal ibnu Ali. Ya, Hilal bin Ali ya, memberitakan kepadaku an Atha bin Yasar. Ya, dari Atha bin Yasar, Atha bin Yasar menerima dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, menerima dari Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah, Atha bin Yasar, kemudian Hilal bin Ali, kemudian Pulaih. Ya, itu Abi, maksudnya itu Pulaih. Ya, anaknya itu namanya Muhammad. Itu turunlah ke bawah, itu Ibrahim bin Munzir dan Muhammad bin Sinan. Lalu kalau Abu Hurairah mengatakan bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qauma. Jadi suatu saat kami ya, di antara kami sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelis. Sebuah majelis yuhaddisul qauma. Jadi beliau lagi sedang membicarakan tentang suatu kaum tertentu, suatu komunitas. Ja'ahu Arabiyun. Ya, tiba-tiba ada seseorang. Arabi itu artinya orang Arab Badui. Jadi ada, katakanlah kalau biasa diterjemahkan itu Arab Badui. Maksudnya orang datang jauh dari kota ya, pedalaman. Tiba-tiba bertanya, para Nabi lagi sedang serius, lagi sedang cerita seperti ini, ceramah kepada para sahabat juga. Tiba-tiba tanya, lalu yang ditanyakan itu bakal mata satu. Nah, kapan terjadinya hari kiamat? Waduh, kok hari kiamat ditanyakan? Ada catatan di batu nomor 2. Apa maksudnya di batu? As-sa'ah, ya nihayatul hayati dunia, nihayatul hayati dunia fil akhirah, ya batas akhir kehidupan dunia. Wa hiya minal wajib alladzi ista'sarallahu bi'almihi ya. Maksudnya kapan hari kiamat? Maksudnya kapan berhenti dunia ini? Itu tiba-tiba dia nanya gitu. Ya. Nah, pamada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadits. Jadi pamada itu maksudnya istimrar. Jadi Rasulullah itu tetap aja melanjutkan pembicaraannya itu. Jadi apa ya? Kalau bahasa kita itu kan merasa dicuekin. Ya, nanya tapi Rasulullah tidak menghiraukan. Nabi aja, Nabi tetap aja melanjutkan itu. Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadits. Jadi Nabi tetap aja melanjutkan. Karena ini kan ini lagi serius, sedang membicarakan suatu masalah mengenai suatu kaum. Tiba-tiba nanya. Nah, lalu karena Nabi tidak menghiraukan, faqala ba'dul qaum. Nah, sebagian yang ada di situ mengatakan sami'a maqala wa kariha maqala. Ya, dia mengatakan beliau mendengar apa yang dikatakan orang itu, fakariha maqala. Nah, tapi beliau tidak suka apa yang dia katakan. Seandainya dia suka, ya mungkin beliau berhenti dulu mendengarkan, menjawab, lalu dilanjutkan pembicaraan. Tapi ini beliau tetap aja melanjutkan. Jadi orang-orang ada di situ ya macam-macam penafsirannya. Nah, sebagian menafsirkan, oh memang Nabi mendengar apa yang ditanyakan tadi orang Arab Badui itu, nah, tapi fakariha maqala. Cuma beliau itu tidak suka apa yang dia tanyakan. Wa qala ba'duhum, sebagian lainnya mengatakan bang lam yasma. Oh enggak, Nabi tidak mendengar. Jadi tidak mendengar. Nah, seandainya beliau dengar pasti beliau berhenti. Nah, kira-kira gitulah ya. Bang lam yasma. Ya. Hatta idza qada hadisahu, sampai ya ketika beliau selesai pembicaraannya baru beliau mengatakan aina ura wasailu ansa.
Ya, baru bilang nanya, mana tadi itu? Yang saya lihat tadi itu yang bertanya tentang hari kiamat mana? Nah, lalu karena orangnya ada di situ, dia mengatakan, anak ya Rasulullah, ini saya ya Rasulullah. Ya, orang Arab orang Arab tadi, Arabi. Ya. Oh iya saya ya Rasulullah. Nah, lalu beliau bersabda, faida duhiatil amanatu fantadiris sa'ah. Apabila daya ini kan disia-siakan, sia-sia daya. Apabila amanah sudah disia-siakan, kalau di sini juga itu dihilangkan. Jadi apabila amanah sudah disia-siakan, fantadiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Tunggulah terjadinya hari kiamat. Jadi idza duyatil amanatu fantadiris sa'ah. Apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Maksudnya tunggulah kehancuran. Lalu orang itu berkata, kaifa ida'atuha? Bagaimana? Ya, bagaimana bentuknya? Bagaimana cara menyanyiakan amanah itu? Nah, lalu beliau bersabda, oh ini, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila suatu urusan wussida diserahkan ila ghairi ahlihi kepada yang bukan ahlinya, fantadiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Kan tadi nanya hari kiamat tuh, maka itulah. Jadi cuma biasa kita terjemahkan dalam konteks kehancuran. Tapi karena hadis ini kan seringkali dipotong, hanya mulai dari itu, faida duyatil amanatu fantadiris sa'ah. Ada lagi yang memotongnya. Itu yang diambil hanya bagian terakhir. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi tadi ini yang paling, karena ini prinsipnya dari sini nih. Nah, sehingga terjemahnya biasanya itu dipakai tunggulah kehancuran, bukan hari kiamat. Tapi kalau lihat asbabul urutnya, ini masuk kategori asbabul urut melalui dialog keluar. Nah, jadi asbabul urutnya ini karena ada yang tadi orang bertanya itu mata sa'ah, maka itulah Nabi mengatakan fantadiris sa'ah. Gitu. Nah, jadi maksudnya nanti ini penjelasannya bahwa di antara tanda-tanda min asyratis sa'ah, ya, tanda-tanda hari kiamat itu adalah min asyratis sa'ah itu adalah ketika ilmu itu sudah mulai pada hilang, ya, sudah dicabut. Jadi amanah itu maksudnya hilang, amanah itu yaitu amanah ilmu. Idza usnidatil umuru ila ghairi bagi bukan kepada orang yang memadainya, yang ahlinya lah cukup. Nah, jadi apa hubungannya kiamat dengan masalah ilmu? Ini kan bab ilmu ini, ya, ini bab ilmu tapi malah hari kiamat cerita. Hubungannya itu, relevansinya itu adalah bahwa salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat apabila ya orang-orang yang berilmu itu sudah pada dicabut, artinya sudah banyak meninggal. Di sumber-sumber keilmuan yang otoritatif dan representatif itu sudah semakin banyak dicabut. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya yang banyak tinggal dan merajalela adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang pendek, sumbunya ya? Pendek ilmunya, tapi ini yang banyak bicara. Nah, inilah tanda-tanda dari kiamat, itu yang dimaksud. Jadi di sini penjelasannya ya wa munasabatu hadzal matli kitabil ilmi, ya adapun hubungannya teks hadis ini dengan bab tentang ilmu ini, annal ilma mada maqama ya wa fil amr usaha wa ka'anna musaqil di atasnya terbalik.
anna isnadal amri ila ghairihi innama yakunu 'inda ghalabatil jahli wa raf'il ilmi. Ya. Jadi apa hubungannya antara kitabul ilmi dengan persoalan ini? Ya. Jadi adalah anna isnadal amri ila ghairihi, bahwa tentang tadi itu apabila diserahkan urusan bukan kepada ahlinya, maksudnya ketika innama yakun inda ghalabatil jahli wa raf'il ilmi. Jadi ketika ilmu itu sudah pada dicabut dan diangkat oleh Allah, lalu yang ada merajalela, yang dominan itu adalah kebodohan. Nah itu tanda-tanda hari kiamat. Maka tunggulah hari kiamat. Ya, wadzalika min jumlatil asyrat. Nah, itulah diantara tanda-tanda hari kiamat. Jadi muqtadau annal ilma ma dama qa'iman wa fil amri musannaf. Wa kana al-musannif asyara ila anna al-ilma innama yu'khadhu minal akabiri. Ya, jadi seolah-olah sepertinya pengarang kitab itu, ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani, menunjukkan bahwa sesungguhnya ilmu itu mestinya yukhadu anil akabiri. Ilmu itu diambil dari al-akabir. Akabir itu artinya orang-orang yang punya otoritas. Ya, jadi ulama, al-akabir, orang-orang yang besar, maksudnya besar ilmunya. Mestinya itu yang dijadikan sumber keilmuan. Ya. Lima ruwiya an Abi Umayyah al-Jami'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min asyrati saati ayat tamisal ilma indal aswagir, bahwa diantara tanda-tanda hari kiamat ketika orang-orang itu pada pergi mencari ilmu, ya indal aswagir, ya dari kemana mereka mencari ilmu? Dia mencari ilmu dari al aswagir, orang-orang, kalau terjemah aswagir ini kan orang-orang kecil, maksudnya orang bodoh, orang rendah, tidak punya otoritatif. Itu tanda-tandanya hari kiamat, dan saya kira hari ini sudah mulai muncul. Ya, jadi kalau bahasa orang sekarang itu apa istilahnya itu Google ya. Nah, jadi ilmu itu diambil dari Google. Nah, Google itu Google atau apalah kan bisa saja yang masukkan itu anak kecil, anak tamat SD juga udah pintar membuat postingan. Artinya orang belajar kepada itu, pada yang buat itu adalah aswagir. ini yang dimaksud oleh ulama. Ini abad ke-15 ini luar biasa. Jadi itu tanda-tanda hari kiamat ketika yang tidak punya otoritatif menjadi sumber keilmuan, tapi justru itulah yang dominan dalam kehidupan kita. Nah, itulah hubungannya. Hadis ini bicara hari kiamat pada bab tentang ilmu. Itu ya. Nah, hadis ini kalau lihat keterangannya di bawah itu, al-hadis ada di situ 59 atarfu fi. Nah itu. Jadi ada atrafnya pada nomor 64 berapa itu? 6496. Ya. Nanti kalau mau lihat hadisnya berulang ini ada di situ. Nah, yang kedua, ini bab yang ketiga dalam kitabul ilmi. Babu marrafa'a sautahu bil almi. Jadi bab yang menjelaskan tentang ya, orang yang meninggikan suaranya dalam mengajar. Jadi kalau orang mengajar itu berteriak-teriak itu tidak apa-apa. Itu teriak dalam batas yang sewajarnya lah ya. Jadi marrafa'a sautahu bil almi. Orang yang meninggikan suaranya mengajar. Ini hadis yang nomor 60. Haddatsana Abu Nu'man Arim ibnu al-Fadli. Ya. Kata Imam Bukhari telah meriwayatkan kepada kami, memberitakan kepada kami Abu An-Nu'man Arim, ya, ibnu al-Fadli. Dia mengatakan haddatsana Abu Awanah, ya, telah memberitakan kepada kami Abu Awanah an Abi Bishr, ya, dari Abi Bishr Yusufa ibni Mahad, dari Yusuf ibnu Mahad, putra Mahad, an Abdullah ibn Amrin, ya, yang diterima dari Abdullah ibn Amr bin al-As. Qala, dia mengatakan takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha pada rakana
wa qad arhaq wa qad arhaqatna as-salatu wa nahnu natawaddau wa ja'alna namsahu ala arjulina wa nada bi'a'la sawtihi ainilan wa ghayrun lil aqabi minan nar marratain aw salasan. Jadi ini dari Abdullah bin Amr bin As mengatakan takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu ketinggalan. Jadi takhallafa. Jadi ini sama-sama berjalan, tapi tidak tahu ini kenapa Nabi yang ketinggalan ini. Jadi mungkin apakah ada terlalu aneh ya Nabi? Karena Nabi memang dalam salah satu etikanya kalau berjalan kan biasa di belakang memang. Jadi tidak mendahului. Padahal kalau kita lihat siapa yang berani berjalan di depan Rasulullah ya. Tapi karena beliau ini tentu menyesuaikan untuk masing-masing ya. Jadi salah satu etikanya itu memang tawadunya itu beliau jalan biasa. Tidak mesti beliau ada di depan, beliau di belakang. Jadi ya inilah ketinggalan sedikit. Jadi sahabatnya ini Abdullah bin Amr dan kawan-kawan itu pada duluan, ternyata Nabi ada di belakang, ketinggalan. Dalam suatu perjalanan, safarna yang kami lakukan dalam perjalanan. Padahal karena wakala arhakatna as-salatu. Lalu ketika Nabi datang itu sudah mendapatkan kami, kan beliau ketinggalan nih. Begitu sudah sampai kepada kami, waktu salat sudah mau habis. Wakala arhakatna as-salatu. Waktu salat sudah mau habis. Wa nahnu natawaddau. Ini dalam hadis lain itu ada penjelasannya, hadis lain itu maksudnya ini salat asar. Ini kan dalam musafir, perjalanan panjang. Lalu kami wa nahnu natawaddau. Kami sedang berwudu. Akhirnya faja'alna, ya kami menjadikan namsau ala adbirina, kami membasuh kaki kami. Jadi karena beliau pas nyampe di situ di tempat di mana berdatang, panada beliau memanggil bi'a'la sauti dengan suara yang sangat tinggi, ya, tidak biasanya ya, bi'a'la sangat tinggi sauti suaranya. Apa beliau katakan, wailun lil aqabi minan nar, celakalah, neraka wailah bagi tumit-tumit ya. Dia bagian dari neraka, maksudnya masuk neraka lah. Maksudnya ini tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air ya. Jadi mungkin karena buru-buru itu, karena waktu sholatnya sudah mau habis, kan dalam perjalanan nih musafir ya, musafir. Hadis yang seperti ini kalau dalam ini hadis nomor 60, hadis 96, hadis 163 itu teksnya sama. Nah, dalam hadis yang teksnya berbeda tapi yang sama hanya wajib akan menar, dengan redaksi yang di atasnya itu beda, itu cukup banyak ya, cukup banyak. Ini nanti terulang pada bab at-taharah, masalah wudhu. Kalau di sini kan masalah ilmu ya, tadi itu karena kepentingan. Ini harus dengan berulang. Bayangkan satu hadis berulang 3 kali, maka wajarlah kalau ada hadis itu hanya 4.000, tapi karena terulang akhirnya sampai 7.000. Karena kadang-kadang hadis satu itu berulang sampai 5-7 kali. Apalagi nama malu bin niat itu berapa kali itu? Banyak sekali. Ya. Jadi hadis ini sekali lagi kalau lihat teksnya ini bicara tentang wudu ya, hati-hati jangan sampai ada bagian tumit yang tidak tersentuh oleh air ya, lalu kemudian berhenti. Wailun lil aqabi minan nar, celaka besarlah masuk neraka wailah bagi tumit-tumit yang tidak dibasuh oleh air ya, nanti akan masuk neraka. Nah, kalau itu ada keterangan itu, ada catatan kakinya itu footnote. Wadiba sallallahu alaihi wasallam ya lima ra'a as-sahabah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ya
ketika melihat para sahabat lidakil waktu, karena waktu sholat sudah mau habis. Yu'ajiluna fil wudu, jadi mereka berwudu dengan tergesa-gesa, terburu-buru, tergopo-gopo. Wayaktafuna bil masyi alal isbahat. Jadi hanya mereka nyapu aja. Hanya disapu itu. Kan mestinya dibasuh. Mestinya kan dibasuh. Jadi hanya saja. Jadi ini tadi karena waktu. Jadi sahabat ini nggak biasa lah, karena takut nanti waktunya udah mau habis. Maka Nabi berteriak. Nah itu dalam kondisi begitu Nabi kelihatan marah. Apalagi kalau dalam kondisi normal lalu kemudian tidak memperhatikan baik-baik tentang wudunya. Karena wudu ini bagian dari syarat sahnya sholat. Begitu wudunya tidak sah, maka secara otomatis sholat pun juga ikut menjadi tidak sah. Hadis ini dalam konteks ceramah saya sering menyampaikan dua semacam perbandingan. Satu ini, yang kedua kasus ketika ada seseorang, ini juga Bang Bukhari ya, Nabi sedang berkumpul, kalau ini kan sedang musafir ya, Nabi berkumpul di masjid dengan para sahabat senior, termasuk ada Umar bin Khattab. Tiba-tiba ada orang berdiri lalu kencing di situ. Jadi sudah kencing berdiri dalam masjid di depan Rasulullah. Bagaimana Umar tidak marah? Jadi begitu dia kencing, Umar langsung beranjak dari tempat duduknya, bahkan loncat megang ininya bajuannya nih ya, kerannya ditarik ya, kurang ngajar. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar malah justru ditegur Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah yang menegur bukan kepada orang yang kencing, yang ditegur itu Umar. Doh, kata Rasulullah, dah biarin aja. Maksudnya kata Rasulullah, ya Umar dah lepaskan, biarin aja dia kencing, nggak usah diganggu. Kalau kita kan mestinya ditegur yang kencing. Ini ditegur Umar yang mau menghalangi, yang mau kencing berdiri dalam masjid itu. Nah, lalu Nabi mengatakan, ya anabu itu saya ini diutus oleh Allah, ya diutus oleh Allah untuk muyassirin, untuk memudahkan, wa mubasyirin, dan menggembirakan. Ya, saya diutus bukan untuk menyusahkan. Nah, itu. Nah, lalu bila katakan karena dia kencing, maka biarin aja dia kencing, nanti setelah itu baru Pak Zanuban ambillah air sejelang main. Air itu katakanlah satu apa namanya itu baskom itu baru disiramkan. Nah kalau kita lihat pertama, kalau ini kan Nabi marah, ya, wadiba Sallallahu Alaihi Wasallam marah dengan suara yang sangat tinggi. Sementara dalam kasus orang yang kencing Nabi tidak marah, malah yang marah Umar. Lalu Nabi justru menegur Umar. Pertanyaannya kenapa? Nah ini dalam konteks tarbiyah, bahwa inilah satu bagian dari pendidikan Rasulullah, itu sangat bijak. Kenapa? Karena yang kencing tadi itu mu'allaf. Ya. Jadi yang kencing itu adalah kencing berdiri dalam masjid di depan Nabi. Itu kan kurang ajar banget tuh. Nah tapi karena orangnya ini adalah mu'allaf, Nabi tahu orang ini kan belum banyak mengetahui informasi-informasi tentang etika, apalagi hukum-hukum agama. Dia tidak tahu bahwa itu najis. Maka wajar kan? Nah, Nabi membiarkan. Nah itu. Nah, kalau kasus ini beda. Yang dihadapi beda. Ya, karena orangnya lain. Maka Nabi marah. Wah, ini jauh lama Islam. Nah, jadi inilah bagian dari kebijakan Islam. Nah, itu dalam konteks taklim. Jangan irsyad dakwah. Kalau ini ya tadi ilmu itu, tapi sekali lagi karena ini berada pada bab marrafa'a sautahu bil ilmi, tentang bolehnya mengangkat suara tinggi-tinggi ketika mengajar. Jadi Rasulullah ini menegur kepada para sahabat yang berwudunya tergopo-gopo, itu bagian dari cara mengajarkan. Mungkin kalau Nabi tidak berteriak, ya sahabat ini mungkin tidak peduli. Jadi dia tetap cara itu dilakukan, maka Nabi berteriak. Nah, jadi saya kira
sesuai dengan babnya ini bahwa bolehlah ya mengajar itu dengan suara, tentu dalam batas yang wajar ya, batas yang wajar. Kalau sekarang kan orang pakai begini kan, pakai mikrofon, mic supaya keras. Yang kedua, situ ada marrataini au salasan. Ya. Jadi kenapa marrataini au salasan? Karena bisa jadi pada waktu teriakan pertama mereka belum dengar, belum dipedulikan, maka beliau mengulangi. Jadi pengulangan dalam pemberian informasi itu menjadi sangat penting, karena boleh jadi pemberian informasi yang pertama itu masih kurang jelas, lalu yang keduanya tambah jelas, yang ketiganya lebih jelas lagi. Nah, itu yang dimaksud sebenarnya. Jadi boleh ada pengulangan itu. Dalam keterangannya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di sini menggambarkan tentang betapa kerasnya suara Nabi itu ya. Dia katakan sini al-hadis akhral Muslim di Ahmad min hadis An-Nu'man fi ma'na wa zada, bila menambahkan hatta, ini sampai lau anna rajulan bisuqi la sami'ahu. Coba bayangkan ya. Jadi andai kata ada seseorang sedang berada di pasar gitu ya, maka dia pun mendengarnya itu saking kerasnya teriakan, saking kerasnya teriakan itu. Yang kedua, wastadalla bihi aidan ala masyru'iyyati i'adatil hadis ya lima. Jadi ini juga menjadi sebuah dalil tentang dibolehkannya mengulang-ulangi pembicaraan. Jadi mengulang-ulangi itu kan tadi itu marratain al salasan. Jadi tidak apa-apa diulangi supaya bisa lebih jelas lagi. Nanti di sini akan lebih dijelaskan lagi nanti pada bab tentang itu. Jadi saya kira itu bab yang ketiga dari Nah, ini bab tentang apa ini berkata dari ilmu hadis tentang proses periwayatan hadis. Nah, di sini tidak ada teksnya di sini. Jadi bab qaulil muhaddis, jadi pernyataan para ahli hadis, misalnya mereka mengatakan haddatsana au akhbarana au amba'ana wa qala lana al-Humaydi. Nah, ini yang sering dipakai. Humaydi ini gurunya langsung Imam Bukhari. Jadi ketika mengatakan haddatsana atau akhbarana atau ambana, Imam al-Humaydi mengatakan kepada kami karena inda Ibnu Uyainah, ini juga pada waktu itu dia ada situ Ibnu Uyainah, karena Ibnu Uyainah ini gurunya langsung Imam Bukhari. Haddatsana wa akhbarana wa ambana wa sami'tu wahidan. Saya mendengar ya satu orang dari tiga istilah ini yang biasa disebutkan dari gurunya. Kadang haddatsana, akhbarana wa ambana. Wa qala Ibnu Mas'ud haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Wa qala Syakib an Abdillah sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatan. Wa qala Hudzaifah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini. Nah, itu menggunakan haddatsana. Wa qala Abu Al-Aliya an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi arabihi. Ini hadis qudsi. Ini namanya sigat tahammul ada ya. Jadi lafal yang dipakai dalam proses periwayatan hadis ada haddatsana, akhbarana, ambana. Ini karena Imam Bukhari menyebutkan itu karena beliau mendapat informasi itu dari gurunya Al-Humaydi, ada juga gurunya Ibnu Uyainah dan gurunya yang lain. Jadi beliau mendengar dari satu orang mendengarkan itu dari satu orang itu, tapi biasa menggunakan haddatsana, akhbarana, ambana. Kenapa? Karena hadis yang diterima itu bukan dari satu orang, dari beberapa itu.
Ibnu Mas'ud juga biasa menggunakan haddatsana Rasulullah. Ya. Syaqiq an Abdillahi mengatakan sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan. Saya mendengar satu kalimat, satu kata. Kalau Hudzaifah mengatakan haddatsana Rasulullah, hadisnya 2 hadis. Nah, lalu kalau Abu Ali mengatakan Ani bin Abbas Ani Nabi, pakai an. Nabi fima yarwihi an rabbihi. Nah, itu lafal yang biasa digunakan dalam hadis kursi, yarwi an rabbihi. Wa qala Anas mengatakan qala anin nabi, dari nabi. Nah, itu. Tapi Anas itu seringkali menggunakan sama itu, ya. Sama dengan Abdillah, an Abdillahi dari ini. An Abdillah ini biasanya kalau tidak disebutkan tambahnya itu biasanya itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau bin Abdullah bin Umar biasa ditambah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas ditambah. Tapi yang masyhur tidak ada tambahan, itu biasanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu biasanya, walaupun tidak belum pasti seperti itu. Ya, jadi Anas juga kalau sini yang memberikan contoh, Anas itu biasa menggunakan anin Nabi. Qala Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi Rabbi azza wa jalla. Itu ada tulis juga. Biasanya Anas itu pakai sami itu karena kedekatan antara Anas dengan Nabi itu sangat akrab. Sebagai pelayan Nabi, kemana Nabi pergi ada Anas di sini, maka banyak didengar langsung. Nah, waqala Abu Hurairah, kalau Abu Hurairah itu banyak menggunakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarwi an rabbikum azza wa jalla, itu juga hadis kursi. Nah, jadi untuk di bab 4 ini bercerita, Imam Bukhari hanya menjelaskan tentang sedikit tentang istilah-istilah yang biasa digunakan dalam periwayatan hadis oleh para ulama, termasuk yang digunakan oleh para sahabat, menggunakan informasi dari Nabi yang kemudian disampaikan kepada muridnya, para tabi'in atau para sesamanya sahabat junior, dari senior ke junior dan seterusnya. Nah, selanjutnya satu lagi ya, hadis yang nomor 61. Ya. Haddatsana Qutaibatu, ya. Haddatsana Ismailu ibnu Ja'far an Abdillah bin Dinar an Ibnu Umar. Jadi kata Imam Bukhari, qala Imam Bukhari telah meriwayatkan, memberitakan kepada kami Qutaibah. Kata Qutaibah menyampaikan, memberitakan kepada kami Ismail bin Ja'far yang bersumber dari Abdullah ibnu Dinar Ani bin Umar, dari Abdullah ibnu Umar. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha. Sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada, di antara sekian banyak pohon, ada satu pohon la yasqutu waraquha, yang daunnya tidak jatuh. La yasqutu, tidak jatuh, waraquha, daunnya. Wa innaha masalul muslimin. Ya, sesungguhnya pohon itu adalah perumpamaan seperti orang muslim. Fahadisuni mahira. Ini para sahabat mendengarkan itu lalu mereka, kalau gitu fahadisuni mahira, beritahukan kepadaku apa, pohon apa itu? Pohon apa itu? Bahwa nasu fi syajar al-bawadi. Jadi manusia, orang-orang pada waktu itu menganggap bahwa pohon yang dimaksud itu yang tidak jatuh daunnya itu adalah fi syajar al-bawadi, pohon yang ada di lembah. Kan biasa pohon kan ada di lembah itu. Jadi orang-orang mengira bahwa nasu fi syajar al-bawadi, oh mungkin pohon yang tidak jatuh daunnya itu pohon-pohon yang ada di lembah itu. Kalau Abdullah, ini Abdullah ibn Umar ya,
wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlatu. Jadi terbeti dalam hatiku, maksudnya dalam pikiranku itu, bahwa kira-kira pohon yang dimaksud oleh Rasulullah ini sebenarnya adalah pohon kurma. Itu dalam hatinya. Ya, cuma cuma saya malu mengungkapkannya. Dia tidak ngomong. Kalau yang lain ini kan dia bilang, itu pohon itu, pohon yang ada tumbuh di lembah-lembah itu pohon yang tidak jatuh daunnya. Itulah perumpamaan orang Muslim. Tapi Ibnu Umar dalam hatinya itu ini pohon kurma dimaksud. Cuma beliau malu mengungkapkannya. Semua lalu mereka mengatakan lagi para sahabat, haditsna ma hiya ya Rasulullah. Ya, beritahukan kepada kami pohon apa itu ya Rasulullah. Qala, beliau menjawab, hiya an-nakhlatu. Ya, pohon itu adalah pohon kurma. Pohon kurma. Nah, jadi pohon kurma itu ada persamaan dengan orang Muslim. Ya, ini yang paling banyak ini. Ini terulang berapa kali itu? Hadis nomor 61, atrafu fi 62 ya. 62, 72, 131, 2209, 8698, 5444, 5448, 6122, 6144, 10 kali. Satu hadis berulang dalam kitab ini 10. Jadi wajar ketika banyak pengulangan. Ya, jadi nanti kalau misalnya di Al-Quran itu ada perumpamaan tentang kasajaratin thayyibatin, ya. Jadi perumpamaan seperti pohon thayyib, ya. Cabangnya itu menjulang ke atas, kemudian akarnya menancap ke bumi, lalu kemudian keluar itu yang menghasilkan buah. Sama ceritanya ini, kasusnya ini. Jadi sahabat itu tidak ada yang mengerti tentang itu. Ibnu Umar dalam hatinya itu dia sudah terpikir yang dimaksud ini pohon kurma. Tapi dia tidak ungkapkan. Lalu kemudian Nabi bersabda, betul, itu pohon kurma. Ini sama persis kasusnya. Nah, apa yang dimaksud? Kenapa? Yang menariknya di sini adalah tentang pohon yang tidak jatuh daunnya, dan itulah perumpamaan orang Muslim. Apa hubungannya? Kalau bahas sekarang, apa relevansinya antara pohon dengan kepribadian seorang Muslim? Nah, ini bagus ini. Ini tasbih. Jadi di sini ada beberapa. Inna minas syajari. Jadi perumpamannya di sini adalah hubungannya itu. Ya sama, hadisnya redaksinya beda dengan yang lain ini. Ya, tapi ada dia nakhlatu la tasqutu laha amilatun wa la tasqutu dengan da'watun. Artinya orang Muslim itu juga tidak pernah berhenti. Tidak jatuh bagi seorang itu dakwanya. Wa kana musannif fil at'imah min tariqil A'mash. Ya, qala hadatsani Mujahid an Ibn Umar qala baina nahnu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id ata bijmar. Jadi kami pernah, ini hadis dari Ibnu Umar juga, sumbernya sama. Kami sedang sama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam id ata bijmar, tiba-tiba datang sekelompok orang, lalu beliau mengatakan inna minas syajari lamma barakatuhu kabarakatul muslim. Jadi sesungguhnya di antara pohon itu tentang berkah ini. Kalau kita kan berkah itu kan keberkahan. Kalau arti harfiahnya keberkahan itu kan tumbuh. Jadi berkah itu artinya pertumbuhan.
Makanya keberkahan itu kan sesuatu yang sering tumbuh. Ya, makanya kalau kita bicara keberkahan, artinya rezeki itu selalu ada pertambahan. Ya, selalu ada bertambah, tidak pernah berkurang. Bertambah dari arah kanan, bertambah dari arah kiri, dari depan, belakang. Pokoknya tidak pernah berhenti. Nah, kalau bahasa kita itu berkesinambungan, itu barakah. Nah, dari keberkahan atau pertumbuhan yang ada pada pohon itu kan tumbuh terus. Nah, itulah sama dengan kabarkan al-muslimin, ya, sama dengan pertumbuhannya orang muslim. Apa maksudnya? Kebaikan orang muslim itu tidak pernah berkurang. Ya, artinya kemanfaatan yang ada pada diri seorang muslim itu sama dengan kemanfaatan yang ada pada diri pohon. Coba lihat kurma. Apa yang tidak bisa bermanfaat dimanfaatkan orang dari pohon kurma itu? Setelah semuanya ya, daunnya, pelepahnya, sabuknya, banyak sekali. Kalau di Indonesia itu pohon kelapa, betul. Kalau di Indonesia pohon kelapa. Jadi itu yang dimaksud itu kuat bawah, kemudian atas itu keluar semua memberikan. Nah, orang Muslim juga begitu. Jadi kemanfaatan yang ada pada diri orang Muslim itu mestinya sama dengan kemanfaatan yang ada pada diri pada pohon kurma itu. Wa hadza a'ammu min alladhi qablahu wa barakatun nakhla mawjudatun fi jami' ajzaiha. Jadi keberkahan dari pohon kurma itu adalah mawjudatun fi jami' ajzaiha. Ya, terdapat pada seluruh bagian-bagiannya. Jadi seluruh organ-organ ya yang ada pada pohon kurma itu dari akar mungkin yang sampai ke pucunya itu semuanya bermanfaat. Mustamiratun fi jami' ahwaliha, dan itu berlangsung terus. Famin hina tatlu ila ya kalau anwa'an ya itulah kemudian ketika dia tunggu sampai dia kering tak bisa sampai dia kering juga pun dimakan. Jadi mulai dari basah sampai kurma itu jadi kering tetap aja dimakan. Jadi semua pada zani kan tabiu dijami aja saja. Jadi setelah itu kering itu semuanya bermanfaat. Bagian-bagian itu tahu an-nawafi al-dawabi wal laythi fil hayat wal hibali wa ghairi dzalik mimma la yahtam. Jadi hampir tidak ada yang ada. Wa kadzalika barakatul muslim amma fi jamil ahwal. Nah, demikian juga dalam diri pribadi seorang muslim itu secara umum seluruh keadaannya itu mesti memberi manfaat. Nah, wa nafu mustamir. Jadi kemanfaatan pada diri manusia itu orang muslim itu berlangsung terus menerus lahu bermanfaat kepada dirinya, keluarganya, wali ghairi ya sampai kalau hatta pada mauti sampai setelah meninggal masih bisa memberi manfaat. Kenapa? Nah, karena ada amal jariyahnya. Nah, itulah manusia, itulah perumpamaan orang muslim. Jadi sewaktu hidup misalnya ya katakanlah ambil contoh ya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini wafat tahun 870 ya, 870. Sekarang 2020 itu udah berapa ratus tahun. Kemanfaatannya sampai hari ini itulah yang dimaksud. Jadi ba'da maut ini masih bermanfaat. Ya. Ini luar biasa perumpamaan Rasulullah dengan diri seorang muslim. Bahwa qa'idal musannif tafsir min tariqi Nafi bin Umar qala kunna 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala akhbiruni bisayaratin karrajul muslim la yatahad warakuha yatahad tidak jatuh ya sama dengan yaskutu warakuha daunnya wala dan tidak jatuh karena salah samarat ala tariqin muslimah wafila fi tafsir asana wala tahu samaruha ya buahnya juga kita potong wala yang ini mana yang nafwa ya makanya tidak maka tidak muslim maratan warna pada Ibrahim bin Sufyan ya. Nah ini yang ayat dalam Al-Quran ini ayat ini
yang tadi saya bacakan itu berupa rupanya ada di sini. Saya belum baca tadi ini. Ya, itu kulaha. Ini di surat apa nih, Ali Imran 4 hikmah. Jadi kembalikan makanan. Jadi setiap saat apa yang keluar dari pohon korma itu bisa dirasakan manfaatnya. Itu juga secara khusus. Rupanya keterangannya sendiri. Tapi hadis minal faid dan mengatakan dengan intikal alim adhan talabah iman. Jadi inilah dimaksud tentang hadis ini berada pada bab tentang keilmuan, karena manfaat keilmuan orang masih hidup sama dengan manfaatnya tadi pohon korma itu, sampai orangnya sudah meninggal dunia masih memberi kemanfaatan. Ya, ini yang kaitannya dengan ini, kaitannya dengan bab tentang ilmu. Jadi itu hubungannya. Mana masalah ini bicara tentang pohon yang tidak jatuh daunnya. Ternyata yang dimaksud di sini pohon korma itu sama dengan orang muslim, di mana ilmunya bisa bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat kepada orang lain. Itu yang dimaksud penjelasan ini. Oh, ini ada yang betul. Darabobbo masalah kalimatan thayyibatan. Ini rupanya ada sini. Sempat tadi baca ini. Jadi, Allah berikan perumpamaan tentang kalimatan thayyibatan. Ya, isyaratnya bila anna murada bisyajar anaklah. Jadi itu memang dalam kitab tafsir semuanya. Jadi sebuah isyarat menunjukkan bahwa yang dimaksud syajar dalam ayat ini kasajaratun thayyibatin itu adalah an-nakhlah. Wa qad warada sharihan fi ma rawa al-Bazzar min tariq Musa bin Uqbah Nafi' an Ibn Umar qala qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara hadhihi al-ayah wa qala atadaruna ma hiya. Ini Nabi nanya ini. Tahu enggak apa itu? Kira-kira pohon apa itu? Qala Ibn Umar ala an-nakhlah. Cuma dia apa dia dan mengeluarkan secara keras. Pemanani bukan katakanlah makan. Cuma waktu itu kan sama si kecil, jadi tidak mau bicara, dia menghargai orang-orang senior orang tua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di an-nakhlah itu bahwa yang dimaksud adalah pohon korma. Ini bagus perumpamannya ini. Cara jadi kalau dalam konteks pendidikan ilmuwan ini kan tasbih ya, memberikan satu perumpamaan. Jadi ini salah satu teknik penyerupaan satu barang satu ini kepada lain. Salah satu manfaatnya itu kan bagaimana mengkonkretkan sesuatu yang sifatnya abstrak, itu tujuannya. Jadi ketika kita bicara ilmu kan sebanyak abstrak. Dan begitu ditunjukkan antara manusia dengan pohon, lalu dilihat pohon itu mulai dari akar, kemudian batang, dahan, buah, daun, itu kan real, itu konkret. Jadi bisa dilihat, bisa dirasakan. Tapi kalau bicara ilmu itu kan sebanyak abstrak. Nah begitu juga manusia. Kelihatan bagaimana tangannya bisa menolong orang, bagaimana pokoknya kelihatan begitu. Jadi diberikan satu perumpamaan. Jadi perumpamaan antara pohon dan manusia itu bagian dari metode Rasulullah untuk menyampaikan sesuatu yang dari sesuatu yang sifatnya ilmu itu sifatnya abstrak itu menjadi konkret dengan memberikan perumpamaan antara manusia muslim khususnya dengan pohon. Ini suatu metode luar biasa Rasulullah SAW. Hadis ini terulang, sudah tadi ya? Ya. Nah, ini hadis ini
Berapa tadi 10 kali ya? 10 kali. 10 kali. Oh ini juga di hadis nomor 62 sama. Tapi dia babnya itu babu tarhil iman al-mas'alata ala ashabi liyaktabira ma indahum minal ilmi. Jadi bagaimana seorang imam pemimpin itu memberikan suatu masalah kepada sahabatnya ya sebagai bagian dari cara memberitahukan apa yang ada di sisi mereka tentang ilmu. Karena begitu. Jadi kadang orang bertanya itu bukan karena tidak tahu, tapi supaya yang lainnya itu juga tahu. Kan Nabi ini kan jadi dialog. Coba perhatikan ya. Jadi dari Ibnu Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa anna masalul muslim. Nah, lalu hadisuni wahiyah. Siapa yang bilang hadis sunni? Yang ngomong itu kan Nabi. Jadi yang bertanya di sini bukan sahabat. Yang bilang hadis sunni itu adalah Nabi. Hadis sunni itu kan jamak. Jadi Nabi itu bertanya kepada para sahabat yang jumlahnya banyak, "Ini kepadaku," kata Rasulullah. "Mahiyah." Nah, itu yang dimaksud tarhil imami al-mas'alata ala ashabi liyaktabira ma indahum minal ilmi. Itu metode. Jadi mereka bertanya bukan karena beliau tidak tahu, tapi bagian dari cara supaya orang itu konsentrasi terhadap fokus terhadap suatu masalah. Nah, karena Nabi bertanya, maka para sahabat itu langsung terpikir, fokus pikirannya, oh pewakaan nasib pisal gitu, oh mungkin pohon yang dimaksud Rasulullah ini pohon yang ada di lembah itu. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, waqaf bi nafsi, dalam pikiran saya pasti yang dimaksud benar. Lalu para sahabat setelah Nabi bertanya, tidak ada yang bisa menjawab, cuma menduga-duga. Lalu hadisna mahya ya Rasulullah. Kalau itu beritahukanlah kepada kami ya. Baru Nabi menjelaskan, oh itu adalah pohon kurma. Jadi ini metode. Jadi dialog. Nabi bertanya. Kalau yang biasanya itu kan Nabi yang ditanya. Itu juga. Kalau ini Nabi yang bertanya. Itu bagian dari metode. Strategi pembelajaran lah ya. Luar biasa ini. Jadi saya kira nanti sementara ini kita cukupkan dulu ini. Tadi berapa di step itu? 34 ya? 4. Jadi 59 60 63. Jadi depannya kita masuk 63. 59 60, 61, 62, 34. Karena tadi kita menjelaskan ayatnya tadi agak panjang. Jadi saya kira inilah kita memanfaatkan waktu. Alhamdulillah bisa tersambung kembali. Iya, tersambung kembali dengan hadis ini. Saya pun kalau tidak ada pengajian kayak gini, jarang sih, kecuali ada masalah baru saya buka. Ini banyak. Ini saya dapat ini banyak pembelajaran juga tadi ini, perumpamaan Rasulullah dengan kepribadian seorang muslim harus banyak memberi manfaat. Ya. Apa hadisnya itu? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebagai manusia itu adalah banyak memberi manfaat. Nah, ini hubungannya dengan ya saya kira itu ya. Ya alhamdulillah sekali lagi kita syukur kepada Allah karena sudah bisa terlaksana walaupun sudah cukup lama. Semoga sekali lagi dengan pembacaan Sahih Bukhari ini kita jadikan tawassul ya, dari doa khususnya dalam menolak muslim menghalau virus corona ini. Mudah-mudahan segera teratasi dengan baik.
kualitas kerjasama pemerintah dan seluruh masyarakat bersatu membawa. Saya kira itu kita tutup dengan baca hamdalah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.